Pada pemilu 2014, pasangan Capres Prabowo Hatta melalui TV One, Antv dan RCTI mengklaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat 4 lembaga survei. Sementara pasangan Capres Jokowi JK melalui Metro TV mengklaim kemenangan berdasarkan hitung cepat 7 lembaga survei. Melalui media, saling klaim kemenangan kedua pasangan Capres ini pun menimbulkan kebingungan tentang siapa yang harus dipercaya. TV One yang saat itu memiliki 14,1% penonton menempati peringkat rating AC Nielsen tertinggi, didukung dengan Antv di peringkat kedua dengan 13,1% dan RCTI di peringkat ketiga dengan 12,7%. Ini berarti ada sekitar 40% warga Indonesia yang menyaksikan kemenangan Prabowo Hatta, sedangkan Metro TV hanya menempati posisi ke-7 dengan 6,9% penonton. Hingga pada 22 Juli 2014, KPU memberikan pengumuman resmi kemenangan Jokowi JK dalam Pilpres 2014. Namun setelah malam pemilihan, penonton TV One tetap kuat dan jauh lebih tinggi dari Metro TV. Meskipun informasi yang diberikan sebelumnya terkesan menyesatkan masyarakat. Jelas kontradiksi ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Untuk menjelaskan itu semua, kita harus melihat lebih jauh ke belakang, di mana media menjadi bagian dari politik di Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Radio digambarkan sebagai medium komunikasi kemerdekaan Indonesia 25 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. RRI, Radio Republik Indonesia, beroperasi dan terus berlanjut menjadi kunci untuk menjangkau rakyat di seluruh Nusantara. Meski sebagian media cetak seperti Suara Asia turut menyiarkan, namun hanya sekelompok kecil elit yang melek huruf dan dapat dijangkau distribusinya yang mampu mengkonsumsinya. Hal ini memiliki dampak dalam memberdayakan kelas politik baru. Sebaliknya, radio menjangkau lebih banyak warga dan terhubung erat dengan budaya lisan dalam penyiaran informasi di Indonesia. Melalui RRI, Soekarno menyampaikan pesan-pesannya mengenai sebuah bangsa baru bersama prinsip-prinsip pendiriannya. Pada 1962, di puncak era demokrasi terpimpin, TVRI dibentuk dalam rangka persiapan ajang Asian Games. Dengan cepat TVRI menjadi mesin utama bagi persatuan dan kesatuan nasional yang menyiarkan berbagai program dan kebijakan pemerintah kepada publik. Pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Hingga pada 1965, pemerintahan Soekarno digulingkan
dan mengantarkan Indonesia kepada rezim militer Soeharto yang disebut Orde Baru. A botched coup led to an anti-communist purge. It is estimated that 500,000 people were killed. The events of 1965 marked the start of Suharto's New Order regime. One of Suharto's main priorities then was to revive the country's ailing economy. With no sound economic policies in place prior to 1967, the Indonesian economy went into freefall. Suharto knew then that he needed to take some drastic actions. He turned to his team of economists. Di bawah rezim Soeharto, televisi digunakan untuk melegitimasi dan mempertahankan identitas baru bangsa Indonesia sebagai negara berkembang yang progresif dengan Soeharto sebagai bapak pembangunan. Pada awalnya, TVRI bertujuan untuk menyatukan bangsa sebagai massa yang bergerak pada tujuan yang telah ditetapkan pemerintah, bahkan tanpa iklan komersial karena kekhawatiran pejabat bahwa massa yang masih muda akan terlalu mudah digiring. Butuh waktu kurang dari setahun bagi pemerintahan Orba untuk menerbitkan undang-undang pers yang membatasi media cetak. Dari 163, sebanyak 46 koran harian dalam hitungan hari dilarang terbit di Indonesia semenjak Soeharto berkuasa. Pada 1976, Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang meluncurkan satelit. Satelit tersebut diberi nama Palapa 1 yang menghabiskan biaya 73 juta US dollar. Satelit Palapa merupakan alat penghubung yang menakjubkan. Satelit ini mempunyai bobot sebelum diluncurkan 574 kg dengan tinggi termasuk antena 345 cm, garis tengah 191 cm dan dilapisi dengan 23.000 sel matahari. Televisi satelit menjadi guru bangsa, turut berkontribusi pada integrasi dan banyak masyarakat belajar bahasa Indonesia. Bahkan, televisi menjelaskan nilai-nilai nasional di seluruh masyarakat sampai di pedesaan. Media massa menjadi ruang terpenting untuk memelihara dan melanggengkan legitimasi rezim kekuasaan Soeharto. Dan televisi menjadi unsur utama dalam proses ini. Hingga pada akhir 1990-an, internet muncul dengan ketidaksiapan lembaga regulator nasional dan internasional, termasuk Orde Baru. Kemunculan internet di Asia bertepatan dengan krisis finansial yang memicu lengsernya Presiden Soeharto dan berakhirnya rezim Orde Baru. Pada 21 Mei, tepat 18 tahun yang lalu, sebuah peristiwa politik besar terjadi di tanah air kita. Krisis ekonomi yang menjalar menjadi krisis politik dan berakhir pada huru-hara memaksa Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun harus lengser dari jabatannya. But if the rioting and the looting has subsided, for now at least, the political pressure on President Suharto continues to grow. It was today the army emerged from the shadows to try and regain control of Jakarta, a city which for 48 hours had been surrendered to the mob. These looters had been plundering at will, but today there was summary and painful justice. Throughout the city, the army deployed its military might. It was a show of force that deterred today, but one which raises the spectre of a bloody crackdown if the riots erupt again. For the time being, the crackdown amounts to the rounding up of hundreds of rioters and looters. Some were led away carrying their spoils to be used as evidence against them. Sebagai hasil transisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi pada 1998, landscape media di Indonesia menjadi jauh lebih bebas. Janet Steele menggambarkannya sebagai habis gelap
terbitlah terang. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang dipandang sebagai mahkota reformasi mengakhiri keharusan adanya izin khusus pemerintah dalam mendirikan penerbitan. Alhasil, sekitar 1.500 media cetak baru antara 1998 hingga 2002. Selain itu, lebih dari 900 izin radio dan televisi komersial baru. Hal ini menimbulkan kekhawatiran timbul mengenai peran media dalam mendorong harmonisasi bermasyarakat. Sejak 2004, media sosial mulai berkembang di Indonesia, terutama situs yang berbasis di Amerika Serikat, seperti YouTube pada 2005, Facebook pada 2006, dan Twitter pada 2008, yang dengan cepat berdampak pada landscape media di Indonesia. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara pengakses Facebook terbesar di dunia. Indonesia juga menempati urutan kelima pengguna Twitter terbesar. Tidak heran penyebaran informasi sangat pesat, meski tidak sedikit informasi yang tersebar adalah informasi palsu atau hoax. Tahun 2004 juga bertepatan dengan pemilihan umum. Pertama kalinya memilih secara langsung presiden secara demokratis. Mantan jenderal yang beralih menjadi politikus Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa-masa ini, televisi masih menjadi media populer yang dikonsumsi masyarakat di pedesaan. Akibat kesenjangan distribusi antara media cetak dan media digital. Kedua media ini masih menjadi konsumsi bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Berdasarkan hasil survei pada tahun 2013, sebanyak 79% responden memperoleh informasi dari televisi, 2% dari radio, dan 8% dari internet. Hingga pada 2014, seraya panggung politik didirikan, media begitu partisan dalam kontestasi politik. Munculnya platform media sosial di Indonesia menimbulkan antusias yang meluas mengenai potensi kampanye digital untuk mempengaruhi pola pencoblosan dalam pemilu 2014. Inisiatif media digital menjadi cara baru untuk mengarahkan suara pemilih muda ke kandidat tertentu. Akan tetapi, karena kedua calon saling klaim kemenangan dan desas-desus bahwa hasil pemilu telah dimanipulasi, pada 10 Juli 2014 muncullah sekelompok warganet yang memutuskan melakukan perhitungan suara secara urun daya. Sebuah situs bernama kawalpemilu.org menampilkan rekapitulasi suara pemilu presiden di tiap tempat pemungutan suara. Tujuan membuat rekapitulasi secara real count dalam situs kawalpemilu.org untuk membantu KPU mengawal formulir C1. Selain para tim pemenangan Capres-Cawapres, ada juga kelompok independen yang menyajikan rekapitulasi hasil perhitungan suara di Pilpres 2014. Salah satunya adalah situs www.kawalpemilu.org yang digawangi mantan juara Olimpiade Matematika Ainun Najib, seorang alumnus Nanyang Technological University. Mengetahui sebanyak 478.000 formulir telah diunggah di internet, pada 12 Juli 2014, mereka memutuskan untuk mendirikan Kawal Pemilu, situs yang memungkinkan hasil pemungutan suara diunggah secara kolektif. Sebuah laporan menyebutkan bahwa Kawal Pemilu membantu menegaskan hasil pemilu, melegitimasi pemenang, dan secara umum memastikan perpindahan kekuasaan secara damai di Indonesia.
Kawal Pemilu menjadi salah satu contoh bagaimana ribuan orang Indonesia menggunakan platform media digital untuk melawan motif oligarki. Kemampuan platform media digital memungkinkan warga mengkritik secara langsung kebijakan-kebijakan pemerintah, seakan memberikan harapan bagi potensi media partisipatif untuk mempengaruhi para politisi. Media baru merebut kekuasaan ke tangan para penggiat demokrasi dan menunjukkan potensi media digital untuk mendorong perubahan.